koreksi sih UTS ya, udah sempat melihat juga. Kayaknya memang harus dibahas ya, karena ada beberapa yang saya lihat juga ya. Saya ambil aja dulu ya berkas ini apa tentang soal UTS itu ya. Saya ambil dulu ini materi kita yang mau saya bahas sebenarnya, tapi coba kita bahas dulu yang UTS ya. Sekarang kita ini ya, kita coba bahas dulu sebentar ya sepintas tentang soal UTS ya. Dimana soal UTS itu kan materinya tentang mulai dari awal kita kuliah ya, yaitu dari respon transient, kemudian metode Roth-Harbit, kemudian metode Roth-Lopus sampai ke Bode diagram ya. Bode diagram itu hanya dikhususkan pada sistem ordo 1 ya, baik itu sistem ordo 1 tapi yang kompleks ya. Jadi di sini misalkan ada suatu sistem ya, diketahui blok diagramnya seperti ini. Ini adalah bentuk closed loop ya. Kalau yang ini bentuk open ya. Open kita belum tahu berapa nilai K. Jadi yang kita lihat di sini dia minta berapa sih nilai K ini supaya sistemnya stabil ya. Jadi diminta berapa nilai K ini supaya sistemnya stabil. Nah, jadi kita cari dahulu di sini persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik daripada plan ini. Jadi untuk mendapatkan persamaan karakteristik ini, ya dari bagian bawah ini pembilangnya, penyebutnya ditambah dengan ini yang bagian atas, K dikalikan S plus 50, ya kan? Jadi kita menggunakan metode Roth-Harbit ya untuk melihat atau menentukan nilai K supaya sistemnya stabil. Jadi maksud daripada K stabil di sini dia berada, akar-akarnya berada di sebelah kiri daripada sumbu imajiner, ya berada di sebelah kiri. Kalau dia berada pada sumbu imajiner itu kita sebut marginal stabil, yaitu stabil terbatas. Sedangkan kalau berada di sebelah kanan tidak stabil. Dulu kita belajar kan seperti itu teorinya. Nah, jadi persamaan karakteristik tadi bagian penyebutnya ditambah dengan K dikalikan bagian pembilangnya sama dengan 0. Ya ini persamaan karakteristik setelah kita lakukan closed loop ya, jadi pada closed loop sistem tadi. Nah ini tinggal kita sederhanakan, bentuk seperti ini kita sederhanakan, jadi dikalikan aja S plus 20 dikalikan ini, kemudian hasilnya dikalikan ditambah dengan KS ditambah 50K. Jadi kita dapat hasilnya yang ini yang di bawahnya. Ini persamaan karakteristiknya, kita dapatkan 0,5 S pangkat 3 ditambah 15,1 S kuadrat ditambah 103 plus KS ya, plus K dikalikan S ya, kemudian ditambah 20 plus 50K. Ya, jadi 20 dikalikan 1 kalikan 1 dan 20 plus 5K. Enggak ada unsur S-nya. Sampai di sini bisa enggak menghitung persamaan karakteristik? Bisa ya. Jadi persamaan karakteristik kalau ada bentuk ini apa? Sistem seperti ini bagian bawah ya. Karena dia di bagian penyebut kan, ditambah dengan kalau tandanya di sini negatif, kita jadikan tambah dengan K dikalikan ini bagian atasnya. Jadi kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian kita sederhanakan, kita dapatkan hasilnya ini. Nah, kemudian dari sini kita lihat pangkat yang tertinggi adalah pangkat 3. Jadi kita buat deret root, ini deret root, mulai dari pangkat 3. Jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi tinggal kita buat koefisiennya pada 2 baris pertama pada deret root. 2 baris pertama, jadi di sini bisa kita buat 0,5, kemudian 15,1, kemudian 103 plus K sama 20 plus 50K. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya cara memasukkannya. Dulu kan kita sudah bahas hanya memasukkan persamaan karakteristik itu hanya koefisiennya saja pada 2 baris pertama dari
deret root. Ya. Kemudian tinggal kita hitung nilai K, ya, nilai A. Nilai A di sini tinggal kita kalikan aja. Saat 15,1 dikalikan 113K dikurangin 0,5 dikalikan 20 plus 50K dibagi dengan 15,1. Ya. Jadi ini kalau saya kalikan 15,1 kalikan 103 ketemunya ini 155,3, kemudian saat 15,1K ya, dikurangin dengan 10 dikurangin dengan 25K ya ini. Jadi nilainya dibagi nilai ini ya. Ini dibagi ya, ini dibagi dengan 15,1. Ini tanda ininya keturunan. Kalau di ininya tadi sih sudah benar, tapi pas dikonversi ke PDF agak turun, itu yang berubah sedikit. Jadi ini sebenarnya ke bawah, di atas ya. Jadi saya keliru. Jadi ini sebenarnya ini. Jadi dari sini kita bagi dengan ini lebih besar daripada 0. Nah, tinggal kita 15,1 dikurangi dengan 25. Ketemunya min 99,K. Sedangkan ini dikurangi dengan 10, ketemunya min 1545,3. Nah, karena tandanya negatif-negatif, otomatis tanda simbolnya lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Ya, jadi nilai K kita dapatkan ini dibagi 9,9, ketemunya 156. Kemudian untuk yang ini, ya, untuk baris yang ketiga kan ini dikalikan ini dikurangi 0 ya. Jadi otomatis ini dikalikan ini dibagi ini, tinggal ini kan nilai ini. Tinggal ini harus lebih besar daripada 0 supaya sistemnya stabil. Kalau lebih besar daripada 0, otomatis nilai K-nya kan harus lebih besar dari min 20/5. Jadi harus lebih besar daripada 0. Nah, karena di sini lebih kecil 156, ini lebih besar dari 0, maka nilai K itu yang akan stabil pada saat dia lebih besar dari 0, lebih kecil dari 156. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak ya untuk yang pertama? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, bisa ya. Oke. Nah, kemudian soal yang kedua, saya lanjutkan ya. Soal yang kedua, gambarkanlah root locus dari sistem dan tentukan nilai K dan pol pada titik potong root locus dengan sumbu imajiner. Jadi titik potong root locus dengan sumbu imajiner. Jadi kan kalau kita gambarkan kan bentuknya seperti ini ya. Ini bidang S ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya kan? Nah, sumbu X-nya ini real, sumbu Y-nya adalah imajiner. Jadi titik potong nanti ada root locus berpotongan dengan sumbu imajinernya. Jadi di daerah sini yang ditanya, yaitu pada sumbu berpotongan dengan sumbu Y, ya dengan sumbu Y. Karena yang ditanya adalah root locus dengan sumbu imajiner, ya dengan sumbu imajiner. Sumbu imajiner ada sumbu Y. Jadi kita bisa buat ya di sini kita gambarkan dahulu root locusnya. Gambarnya nggak jelas ini. Terlalu tipis dan pakai meter. Nah, jadi ini gambar ini adalah transfer function open loop-nya, ya transfer function open loop, di mana root locus itu selalu berjalan dari bagian penyebut ya. Ini untuk K sama dengan 0 berakhir di bagian akar pada pembilangnya. Jadi nanti salah satu ada yang min 50 ya. Kita gambarnya. Ini gambarnya nggak jelas ya. Gambarnya nggak jelas. Tapi ini dari ini dia ada berpotongan. Ya. Nanti ini apa? Dilihat di matpad-nya aja deh. Ini gambarnya nggak jelas ya. Gimana sih caranya jelas? Lupa saya tebelin tadi.
Nah, jadi di sini kita lihat ya, rod locus jadi berjalan dari titik min 20 ya. Di sini dari min 20, yang ini min sama dengan min 10, yang ini min 0,2 ya. Jadi di sini kita lihat min 0,2, tunggu Y-nya di sini. Yes. Ini min 0,2 enggak? Ini sembunyinya. Untuk X-nya. Jadi ini gambarnya ini ke sini, motongnya. Ini juga karena di sini kita lihat ya, kalau kita lihat ini saya di sini kita lihat bahwa rod locus berjalan dari K0 yaitu pada S min 0,2. Ini kalau ini 0,2 itu di sini 0,2. Nah, ini 0 ya, 0,2-nya itu di sini. 0,2 itu di sini. Nah, ini 0,2. Kemudian di min 10-nya itu di sini. Kemudian berapa lagi tadi? (0,2) 10 min 20 min 50 min 20 min 20 min 20 ini. Ini 50-nya bundar ya. Nah, ini saya buat bundar. Min 10 min 20 nih, ini 40, 30, min 20, min 10. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ya, ini adalah untuk K0, ya, kata berhindar. Ini kata berhindarnya salah satunya di sini. Sedangkan daerah rod locusnya kalau saya gambarkan pada sumber real, ya, daerah rod locusnya itu kan ini. Nah, dari 0,2 ini ke 10, kemudian dari sini ke sini. Sampai di sini ngerti ya daerah rod locus ya. Kemudian dari sini karena ini K0, ini K0 ke sini, ini otomatis kan daerahnya kan ini dia menuju ke sana satunya. Nah. Sedangkan yang di sini ini K0 ya, ini K0. Ini juga K0. Otomatis nanti ada titik potong. Kita cari melalui garis asimptotiknya. Garis asimptotik ini kan antara 0 sampai 10 ya, dia kalau kita lihat garis asimptotiknya yaitu berpotongan di ini min 9,9. Jadi 10 ini 10-nya di sini 9,9 ini. Membentuk sudut 90 ke atas ya. Jadi dia membentuk sudut. Ini saya buat ini aja. Membentuk sudut 90 dari sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar daripada rod locusnya ya, titik potongnya di min 9, ini membentuk sudut 90, kemudian 270, 450 ya ini. Jadi nanti dari titik potong ini kita cari berapa sih ininya apa
titik potong rod lokusnya itu di sini ya. Jadi nanti di sini dia akan menuju ini dari min. Coba kita lihat dulu K156, kita lihat yang berpotongan dengan sumbu real aja dulu ya. Pada saat dia berpotongan dengan sumbu real ya, ini di titik min 4,59. Tadi di 9,9 ya. Betul sudah 90 tuh ini. Bukan di 9 tapi di min 9. Ini di min 4,59 ya. Ini daerah yang min 4. Ini saya hapus saja dulu gambar ini. Nah, kalau min 9 otomatis di daerah ini ya. Ini. Anggap aja nih min 9-nya itu di sini. Nah. Kemudian di sini dia 4-nya itu di sini. Nah, di sini 4-nya itu di daerah sini. Ya, jadi dia berpotongan dari sini, kemudian ini ke sini, ya, menuju kemudian berakhirnya ini. Ya, ngikutin garis asimtotik. Yang ini juga sama. Ya seperti ini ya, ini kadang nggak bisa dibuat lengkung, jadi saya pakai garis lurus ini. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi perpotongan antara rod locus dengan sumbu real, ya sumbu real itu sumbu X, itu dia kita bisa pakai gunakan ini di titik min 4,54, yaitu dari persamaan ya, nilai DK per DS ya, DK-nya kan kita balik dari persamaan yang tadi yang open loop-nya itu. Kemudian kita turunkan terhadap S. Ya, ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian dicari akar-akarnya. Salah satu akarnya adalah min 4,59. Ini yang memenuhi. Nah, kemudian kita pakai min 4,9. Kemudian setelah kita dapat nilai S-nya, kita masukkan setiap nilai S ini dengan nilai ini min 4,59. Nah, kalau kita masukkan semua nilai S ya, otomatis nilai K-nya kan bisa dihitung. Nah, ini kita dapatkan K-nya 4,03. Ini untuk perpotongan dengan sumbu real, dengan sumbu real, ya. Sedangkan imajiner, ini kan dia berpotongan dengan sumbu imajiner di sini, ya di titik ini. Nah, ini bisa kita gunakan ini, ya kita gunakan dari persamaan karakteristik tadi, ya. Nah, ini kita kalikan semua ya. Ini dibagi ini ya. Kemudian dari persamaan karakteristik tadi kita masukkan nilai K-nya kita hitung. Ya, nilai K-nya kita hitung ketemunya 159. Nah, kemudian jadi kalau mau hitungnya, kalau menurut saya lebih enak kita ambil dari ini aja. Ini dari sini. Ini kan persamaan karakteristiknya. Tadi kalau pada saat K berpotongan dengan sumbu imajiner, harga nilai K kan sama dengan 156. Karena nilai kan harus lebih kecil dari 156. Jadi pada saat dia berada pada sumbu imajiner, nilai K-nya adalah 156. Di mana nilai S-nya karena dia imajiner sama dengan J omega. Jadi bisa saya pakai rumus ini, persamaan yang ini. 15,1 S kuadrat ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 0. Tadi nilai K-nya kita masukkan 156. S-nya kita masukkan J omega. Ya, jadi dari sini kita dapatkan, kita masukkan J omega. Jadi dari sini kita dapatkan nilai K-nya tadi yang 56. Ini saya ambil dari persamaan yang di nomor 1 tadi ya. Ketemu kali 56. Kemudian kita masukkan dari persamaan yang kedua tadi. Nilai K-nya kita masukkan 156. Kemudian S-nya kita masukkan J omega, maka kita dapatkan omega kuadrat adalah ini dibagi ini. Jadi akar daripada hasil ini tadi ketemu 22,76. Jadi perpotongannya di sini. Ini adalah pada saat J omega, yaitu J 22,76. Yang ini juga sama. Min J 22,76. Pada nilai K berapa? Yaitu pada saat K-nya 156. Jadi nanti bentuk
respon kalau kita buat dengan menggunakan respon transient, dia akan berbentuk osilasi dengan magnitude yang sama dan periode yang sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Permisi mau bertanya, Bu? Iya, boleh, silakan. Masih belum mengerti itunya, Bu, yang K sama dengan 3 itu, Bu. Nah, sama itu persamaannya yang GS itu kenapa K-nya nggak ada ya, Bu? Langsung 50 gitu, Bu. Yang ini ya? Yang ini? Yang ini maksudnya? Ya ditanyakan yang ini? Atau? Yang grafiknya, Bu, yang K sama dengan 3. Di grafik yang ini? K sama dengan 3? Iya, kok bisa ya, Bu? Yang mana K sama dengan 3? Saya nggak tahu K3. Yang itu yang K sama dengan K sama dengan 3 ke K sama dengan 0 ke K sama dengan 3 itu, Bu. Oh, gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bukan 3 ya, jadi 0,2. Maksudnya ini ya. Jadi kalau kita lihat nilai real ya pada sumbu real, ini kan pada saat K sama dengan 0, dia nilainya ini kan saya bisa buat, ini kan saya bisa buat nilai S-nya sama dengan min 20 ya, yang satu min 20, kemudian min 10 ya, satunya lagi min 5, yang min 0,2 ini. Jadi saya taruh di sini, ini 0,2, kemudian di sini min 10, min 20, min 50. Dari sini lihat untuk akar yang bagian bawah ini kan ada 3, 1, 2, 3 ya, ada 3 kan. Nah, sedangkan di bagian atas akarnya hanya ada 1, otomatis daerah root locusnya pasti ada 3 ya kan, daerah root locusnya ada 3. Mana aja daerah root locusnya, yaitu dari ini ke sini pada sumbu real, yang satunya dari titik K sama dengan K sama dengan 10 ya, sama dengan S sama dengan 10, ini ke ini, ngikutin garis asintotiknya. Satunya lagi dari sini ya ke bawah. Nah, sedangkan yang itu yang kedua ada 2 kan, sedangkan yang ketiganya ini. Yang ditanya itu ya. Oh iya, Bu. Benar. Ini bukan K, tapi K sama dengan 0, K sama dengan 0, tapi nilainya adalah yang satunya min 0,2, 0,2 itu di sini. Ini ya 0,2, yang ini min 10 ya. Ini min 20. Ini nilainya K sama dengan 0, K sama dengan 0 ya. Kemudian K sama dengan 0, ini berhingga, bukan 3 tapi tak berhingga. Ya, salah saya tulisnya, kata berhingga ya. Maksudnya itu ya, Iwan? Oke, Ibu. Memperhatikan tadi. Habis itu yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Ibu. Nggak ada ya. Untuk menghitung nilai titik potongnya bisa ya. Jadi bisa kita ambil dari persamaan yang pertama ini ya, dari Roth-Harwitz ya. Kita ambil yang kedua ini, persamaan yang kedua, yaitu 15,1 S kuadrat ditambah 20 plus 50K sama dengan 0. K-nya kita masukkan sebesar 156 ya Pak, karena dia pada sumbu imajiner ya. Sedangkan nilai S kuadrat ini kita ganti dengan J omega. Jadi J omega pangkat 2, otomatis jadi min omega kuadrat, ya kan? Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja. Kita bisa menilai K-nya 156, kita dapatkan nanti hasilnya ini. Omega kuadratnya adalah 7820. Ya, 7820 ini kan nilainya kan jadi min J omega min omega kuadrat 15,1 sama dengan min 20 ya, min 50 dikalikan K-nya 156 ya.
Jadi kita dapatkan omeganya adalah akar 7820, yaitu sebesar sekian. Nah, nilai K-nya berapa? Sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi otomatis lebih kecil dari 156, dia stabil. Kalau pada sumbu imajiner, dia sama dengan 156. Ya, seperti itu. Nah, ini perpotongan dengan sumbu imajiner. Kalau dengan sumbu real juga yang berpotongan dengan titik ini kita turunkan dari dk per ds ya. K-nya kita balik dari bentuk lainnya itu tadi sama dengan 0. Kita sama turunkan hasil penurunannya seperti ini. Kemudian kita hitung akarnya. Kita dapatkan salah satu akarnya kan ada 3 akar ya. Salah satunya adalah min 4,59. Ini yang memenuhi. Jadi kita sudah tahu tadi titik potongnya di min 4,59. Kemudian untuk menghitung berapa nilai K-nya, kita masukkan ke persamaan karakteristiknya. Nah, nilai S-nya kan kita sudah tahu sebesar sekian. Masukkan setiap nilai S-nya sebesar min 4,59. Yang belum ada kan nilai K-nya. Jadi kita bisa menghitung nilai K-nya sebesar 4,03. Sedangkan kalau kita diminta untuk menggambarkan responnya, kita harus menghitung nilai transfer function-nya ya, untuk yang closed loop-nya. Kita sudah tahu nilai K-nya yang kita ambil pada frekuensi pada titik potong tadi yaitu sebesar 4. Yang ditanyakan pada titik potongnya, nilai K pada titik potong. Nah, ini kita cari transfer function-nya, ketemunya ini, kemudian kita bisa gambarkan responnya. Nah, ini gambar bentuk responnya seperti ini. Bentuk responnya ini gini. Ya, respon. Jadi termasuk bentuk respon yang critical dan respon dengan nilai steady state-nya sebesar 0, nilai steady state-nya ini 1 ini 0,91, jadi sekitar 1 ya, 0,91. Bentuk responnya ini ya. Ini kita tarik ke nilai ini 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah yang ketiga ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lanjut atau gimana? Permisi Bu, mau tanya Bu. Iya, silakan. Untuk yang soal nomor 1. Soal nomor 1, balik ya. Ya, ini kan. Nah ya Bu, nah itu persamaannya berarti misal kalau zeronya akannya itu panjang berarti terus juga betul, misal KS plus 50 dikali ini lagi berarti persamaannya itu yang di bawah. Iya, jadi ini ya kita ambilkan ini. Jadi persamaan yang ini, jadi kalau saya buat transfer function-nya ini ya. Jadi saya bisa buat S plus 20 ya. Kemudian saya kalikan dengan ini S 5S plus 1. Ya, kita tulis saja ini 0,1 ya, 0,1 S plus 1. Kemudian kita lihat tandanya apa? Tandanya negatif kan? Kalau negatif ditambah ini sebenarnya di sini ya, karena nggak bisa ditulis ya. Ditambah K buat yang atasnya K S plus 50. 50 sama dengan 0. Gampang kan buat transfer ini. Kemarin kan kita juga sudah belajar kan. Jadi tinggal dibuat aja yang bawahnya ini apa? Ini kan ya nilainya. Ditambah ya karena tandanya negatif tambah. Kalau tandanya positif di sini dikurang. Ya tergantung di sini tandanya K dikalikan yang atas ini. Seperti itu ya. Jadi tanyakan itu ya, benar. Iya Ibu. Berarti ditulis semua Ibu. Misal ada dikali lagi K-nya itu panjang gitu Bu ya. Misalkan di sini dikalikan dengan S plus, misalkan S plus 2 gitu ya, maksudnya gitu ya.
Iya. Nah, tinggal kita kalikan K S plus 5 di sini ditambah dengan dikalikan lagi S plus 2 sama dengan 0 gitu. Seperti itu. Iya, Ibu. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ini untuk yang soal yang ketiga sudah ya. Yang lain gimana? Dia mau ditanyakan? Enggak ya, sudah cukup paham ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Nah, kemudian ini kita diminta menggambarkan respon frekuensi. Ininya transfer functionnya open loop-nya itu sama, masih seperti ini. Maka kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau misalkan bagian realnya itu tidak satu, di sini kan ada 50, ada 20 ya, maka kita usahakan buat bagian realnya jadi satu. Jadi di sini saya mengeluarkan nilai 50. 50 ini saya keluarkan. Jadi 50, yang ini otomatis kalau saya keluarkan 50 jadi J omega per 50 plus 1. Ya, bagi yang ini ada 20, 20-nya saya keluarkan. 20 J omega per 20 plus 1, kemudian J5 omega plus 1, J 0,1 omega plus 1. Nah, di sini saya sudah dapat transfer function dalam bentuk frekuensi itu seperti ini. Saya lihat frekuensi cut off-nya. Kalau di sini frekuensi cut off-nya ini 50, yang ini 20, sedangkan di sini 0,2 frekuensi cut off-nya. Sedangkan di sini frekuensi cut off-nya 10. Ya. Jadi yang paling kecil frekuensinya kan di 0,2. Ya kan? 0,2. Jadi saya buat pada saat nilai frekuensinya lebih kecil dari 0,2, yang saya ambil adalah nilai konstantanya saja. Karena yang lain nilainya sama dengan 1 yang saya ambil. Nilainya sama dengan 1. Saya pakai tanda nilai pendekatan. Jadi yang saya ambil cuma 20 log 50 dikurangin 20 log 20. Ya, ini. Jadi dapatnya 7,95 desibel. Jadi di sini kita buat garis lurus. 7, kalau kita lihat gambarnya ini. Nah, 7,95 desibel. Nah, ini garisnya. Ini dari ini ke ini sampai ini. Sebesar 7,95 untuk yang lebih kecil dari 0,2. Nah, sekarang pada saat nilai frekuensinya adalah 0,2. Ya. Ini kalau yang tadi kan lebih kecil. Nah, pada saat 0,2 yang saya ambil adalah nilai ini 50 per 20 dikalikan ini. Dikalikan ini. Di mana di sini yang saya ambil adalah 1, yang ini saya ambil 1, yang ini juga saya ambil 1. Ya, karena kita pakai nilai pendekatan. Jadi bisa saya buat nilainya pada saat frekuensi sampai dengan 0,2, 50 per 20 dikalikan J omega plus 1, J5 omega plus 1. Jadi gain dalam desibel tadi kalau 50 per 20 kan ini hasilnya. Ya kan, nggak perlu kita hitung lagi. Tinggal saya pakai aja 7,95 dikurangin ini. Jadi 20 log 1 ya kan, 5 dikalikan 0,2 kan 1. 1 ditambah 1 2 kan. Jadi akar 2 karena ini kan dalam harga mutlak. Akar 2. Jadi 20 log akar 2 ini ketemu gini. Karena dia di bagian bawah tandanya negatif. Jadi ini 3,01. Jadi ini nilai ini dikurangin ini ketemu 4,94. Jadi pada saat frekuensinya 0,2, nilai magnitudnya ada di sekitar 4,9. Ya. Sampai di sini ngerti ya? Nah, kemudian pada saat frekuensinya 10 nih, di frekuensi ini. Jadi saya bisa pakai 50 tetap, 20, kalau yang ini kan tetap saya ambil 1. 20, yang ini juga saya ambil 1, yang ini saya ambil, yang ini saya ambil. Jadi 50 per 20 J omega 5 omega plus 1 J omega 0,1 omega plus 1. Kalau yang ini nilainya kan 2, kalau saya kalikan 10, ini 2. Sedangkan di sini kan 50. Ya. Jadi 20 log 50 dikurangin 20 log 20, ini kan tadi ini. Nilainya kan 7,95 dikurangin 20 log 50 dikurangin 20 log akar 2. Ini kita pakai nilai pendekatan.
Maka nanti kita dapatkan min 29,04. Jadi pada saat frekuensinya adalah 10, nah 10 di sini. Ini frekuensinya 10 ya. Maka kita dapat nih kan 10 ini min 29,7 ya. Jadi hampir 29,7 karena dia tadi 2 lebih sedikit ya. 10 lebih sedikit. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk frekuensi 10 juga sama, ini nilainya ini tinggal kita hitung, ketemu min 29,04. Kemudian tinggal kita tarik aja garis. Yang ini lurus, kemudian turun 20 desibel, turun 20 desibel, turun 20 desibel lagi. Ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk yang 50 juga sama ya ini. Untuk yang 20, 50 cara hitungnya juga sama. Ya. Nah, sedangkan untuk sudutnya juga sama juga cara perhitungannya. Nah, untuk pada saat omega lebih kecil daripada 0,2, otomatis kan ini konstanta, ya kan ini konstanta, sudutnya pasti 0. Ya. Sedangkan pada saat omega sama dengan 0,4, dia diturun dari 0 tadi min 45, ya, min 45. Ya. Kemudian pada saat omega sama dengan 10, ya, 10 kan di bagian bawah juga, ya. Dia mendekati hampir 90. Ya. Besar 10, mana tadi? 1920. Nah, ini. Ini 10. Jadi 45 ya, kemudian ditambah lagi kan 90 135 ya. Kemudian ditambah 45 lagi ya, kemudian di sini ditambah 45 di sekitar range itulah. Nah, jadi kita dapatkan bentuk respon untuk sudut fasenya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan di dalam software MATLAB, ini kurva realnya. Kalau kurva asimptotiknya bisa kita lihat ini 0, kemudian ini turun 45, ya. Kemudian ini turun lagi, kemudian ini terus. Sampai di sini ada yang bertanyakan nggak untuk menggambarkan kurva respon frekuensinya, kurva frekuensi ini. Sekarang hitungnya seperti ini. Ada yang bertanyakan? Sebelum ada. Oke, lanjut ya. Jadi, ini tadi sudah sama aja. Nah, sekarang tentukan gain margin sama loss margin. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini kan gambarnya ini tadi 7 berapa tadi. Ini dia melewati garis 0, kemudian di sini kita lihat terus turun, ya kan? Sedangkan pada sudutnya dia juga memotong garis min 180 derajat. Ya. Ini min 180 derajat tuh ini. Dia juga memotong. Jadi otomatis ada fase margin yang ini kita sebut sebagai frekuensi gain crossover diturunkan. Ini ada gain margin sebesar sekian. Kemudian titik potong ini dengan garis min 180 derajat ini kita sebut sebagai frekuensi fase crossover. Ini kita tarik ya, ini perpotongannya. Ini juga ada fase gain margin, ada gain margin. Kalau kita lihat ini kan semuanya di bawah 0. Ini juga di atas 0, di atas min 180. Jadi otomatis sistemnya adalah stabil. Nah, untuk menghitung berapa nilainya, nah kalau kita mau menghitung fase margin, otomatis kan harga mutlak GJ omega pangkat 2 sama dengan 1, ya kan? Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan pangkat 2 aja dari persamaan yang tadi. Tadi kan persamaannya kan S plus 50, ya kan? Dikuadratkan jadi ini. Omega kuadrat plus 2500, ya. 5 kali 5 kan 25, 10-nya 100, ya. Dibagi dengan sama S plus, tadi berapa sih itu? Yang lupa, saya nggak ngerti. 20 ya, 20 ya. Nah, jadi S kuadrat, omega kuadrat plus 20 kuadrat 400 ya. Yang ini tadi kan 5 omega kuadrat plus 1 ya, jadi 25 omega kuadrat plus 1. Ya ini 0,01 kuadrat plus 1. Nah, sama dengan 1, tinggal kita kalikan aja ini sama dengan nilai ini. Nah,
kemudian disederhanakan bentuk ini, nanti kita dapatkan nilai omeganya. Nah, omega ini yang kita dapat ini adalah omega gain crossover. Yang besarnya adalah sebesar 0,457. Ya. Jadi kita tahu ini frekuensi gain crossover itu yang ini, titik potong antara kurva gain dengan garis 0 desibel. Ya, ini yang kita sebut sebagai ini sebesar 0,457. Jadi kalau kita lihat di sini kan nilainya kan 10 pangkat min 1 ya, 0,1, ini 0,4-nya tuh di sini. Nah, 0,4. Ya, 0,4 lebih sedikit. Nah, jadi kita dapatkan nilainya 0,457. Kemudian untuk menghitung fase marginnya kan 50 ditambah jumlah daripada ini. Arcus tangen omega per 5 ya per 5 per 50. Kemudian ya 180 plus arcus tangen omega per 50 min arcus tangen omega per 20 min arcus tangen 5 omega min arcus tangen 0,1 omega. Masukkan nilai omeganya ini. Nanti kita dapatkan hasilnya 110,24. Jadi sama mendekati. Mungkin bedanya hanya di koma-koma sehingga agak sedikit berbeda. Tapi yang kalau kita bulatkan nilainya yang 110. Seperti itu. Sampai di sini ada ditanya, yang mau ditanyakan nggak cara mendapatkan fase margin? Bisa ya? Saya belum sempat koreksi, tapi secara sepintas saya sudah lihat ya. Ada yang salah, ada yang benar. Ada banyak juga yang nggak kerjain. Mungkin waktunya terlalu ini. Oke, gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Nggak ada ya? Ada itu. Insyaallah, Bu. Iya, bisa ya, begitu saya lanjutkan. Nah, sedangkan untuk menentukan gain margin juga sama. Kalau gain margin otomatis kita harus mencari dahulu frekuensi fase crossover, yaitu sama dengan bagian imajiner dari plate tadi sama dengan 0. Jadi ini kan plan-nya, kita masukkan frekuensinya, kita kalikan dengan sekawannya sama dengan 0. Maka dari sini kita ambil yang hanya bagian imajinernya saja. Ya, sama dengan 0. Kemudian dari sini kita dapatkan persamaannya, ini semuanya kan ini kita dapatkan sama dengan 0. Kemudian kita dari persamaan ini kita dapatkan frekuensi fase crossover sebesar 22,65. Nah, sedangkan gain margin ini adalah min daripada nilai ini pada saat kita memasukkan frekuensi fase crossover. Seper ya, nilainya seper kayaknya, seper nilai GJ omega. Jadi kita balik, nilainya kita balik. Kita balik per ini. Karena seper, nanti dilihat lagi rumusnya. Seper, kemudian kita dapatkan nanti gain marginnya sebesar 154,35. Ini belum dalam bentuk satuan desibel. Jadi supaya kita jadikan ke desibel, kita kalikan dengan logaritma. Jadi 20 log dari nilai ini. Ketemunya 43,77 desibel. Karena yang ada di software MATLAB itu dibuat dalam bentuk satuan desibel supaya nilainya mendekati. Jadi di sini kita lihat nilainya yaitu 43, ya 43,9, ini 43,7, 43,8. Mendekati mungkin pada saat pembulatan perhitungan itu ada yang itu apa sih? Dijadiin satu sehingga nilainya sedikit berbeda ya. Tapi secara garis besar udah sama 43,9, 43,8. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk penentuan gain marginnya? Iya, silahkan. Frekuensi fase crossovernya yang 22,65 itu didapat dari persamaan yang di atasnya itu, Bu. Ya. Omega. Ya, ini dikalikan yang ini. Yang 20. Yang bawah ini karena sama dengan 0, nggak usah kita pakai. Yang atas saja kita ambil. Ya.
Yang atas juga yang saya ambil J omega, saya kalikan ini ditambah 50 dikalikan ini. Ambil yang hanya ada nilai imajinernya saja. Ya, yang ada nilai imajiner yang kita ambil, kemudian dari persamaan itu kita hitung frekuensinya. Seperti itu ya. Iya deh, Bu. Iya baik, Bu. Iya, nanti coba di ini sendiri dihitung. Kemudian nanti kita dapatkan ini frekuensi fase crossover-nya sebesar sekian. Kemudian gain margin-nya masukkan, ini kita dapat, masukkan aja ke seper ya. Seper ini jadi ini dibalik. Persamaan ini per persamaan ini. Ya. Masukkan nilai 22,65 ini. Tambah 20, J5 ya dikalikan ini nilai ini ditambah 1. Ini J 0,1 dikalikan ini ditambah 1 ya. Ini dibagi dengan nilai yang atas. Seperti itu nanti ketemu nilainya sebesar sekian setelah dikalikan. Kemudian kita dapatkan, kita buat dalam satuan desibel. Jadi kita 20 log dari nilai ini. Ketemunya ini 43,77 desibel. Itu saja kayaknya soalnya. Ya, mudah-mudahan ini. Saya belum sempat koreksi. Maaf. Permisi Bu, mungkin bisa dikirim ke Apple Ibu, biar lebih mudah itu. Oh ini. Ya Ibu, nanti soalnya. Oh ya, nanti pas keluar setelah selesai nanti saya kirimnya. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini sekarang saya ambil untuk materi kita ya. Iya baik Ibu. Jadi sebelum UTS kan kita sudah belajar tentang respon frekuensi untuk orde 1 sama yang kompleks. Di mana yang kompleks itu juga semuanya sebenarnya orde 1 karena semua akar-akarnya adalah real ya, real. Jadi kemudian kita jadikan satu ya. Sedangkan kalau untuk akar-akar yang kompleks conjugate ya, jadi kita kan nggak bisa pisah karena akarnya ada bagian real dan bagian imajiner. Jadi untuk sistem orde 2 ya, orde 2 yang memiliki akar kompleks conjugate, kita bisa bisa menggambarkan respon frekuensinya juga ya. Jadi untuk menggambarkan respon frekuensi sistem orde 2 caranya sama sebenarnya seperti pada sistem orde 1. Jadi nilai S ya, untuk orde 2 kan omega n kuadrat per ini sama kan kayak di kalau kita bahas tentang ini respon transient ya kan juga untuk sistem orde 2 kan bentuknya seperti ini ya. Waktu Rod locus juga sama ya. Jadi sistem orde 2 omega n kuadrat per S kuadrat ditambah dengan omega n kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita ya, nilai S ini kita ganti dengan si omega. Kemudian bagian realnya ya, ini nilai omega n-nya ini kita keluarkan. Di sini kan ada omega n kuadrat ini kita jadikan 1. Ya. Otomatis ini yang atas kan omega m, yang bawah omega n otomatis tinggal 1 kan. 1 dibagi dengan ini nilainya 1 dikurangin dengan ini kan J omega kan. Kalau S kan nilainya kita ganti dengan omega, J omega. Jadi karena S kuadrat jadi min omega kuadrat. Sedangkan di sini nilainya kan saya keluarkan tadi omega kuadrat, otomatis di sini jadi omega per omega n pangkat 2. Jadi ini, kemudian yang ini nilai yang ini jadi J2 ya, zeta. Nah, di sini kan omega n-nya kan saya keluarkan otomatis kan jadi seper karena di sini hanya ada omega n. Jadi yang ada omega per omega n ya. J2 zeta omega per omega n. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi nilai omega n-nya saya keluarkan, omega n kuadrat. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya memudahkan kita, ini bagian real, imajinernya, ini bagian realnya. Ya, untuk memudahkan kita. Nah, sekarang kalau nilai
kita mau menggambarkan respon frekuensi, di sini kita lihat pada saat frekuensinya rendah, yaitu pada saat omega sama menuju ke 0, ya, 0 yang lebih kecil daripada 0, maka nilai yang kita ambil sama kayak nilai pendekatan tadi, dinilai 1. Ya, dinilai 1 yang kita ambil. Jadi GJ omeganya adalah 1. Ya, 1 bagi 1 ya. Jadi gain dalam desibel 20 log 1 sama dengan 0. Jadi 0 ya. Jadi nanti digambarnya di 0. Nah, sedangkan sudutnya karena dia merupakan suatu konstanta otomatis 0. Akers tangan 0 ya. Karena bagian imajinernya di sini nggak kita ambil ya. Kita buat 0. Karena omega n-nya di sini kan 2 zeta omega per omega n per nilai ini. Kita masukkan 0 ya karena hanya ada nilai konstantanya. Kemudian pada saat frekuensi breakpoint-nya kan sama dengan nilai omega per omega n. Ya. Jadi otomatis nilai omega sama dengan omega n. Jadi frekuensi breakpoint-nya sama dengan omega n. Ya, ini. Sama dengan omega n, maka gain dalam desibel kalau saya masukkan yang saya ambil nilai yang ini. Jadi min 20 log 2 zeta ke omeganya sama dengan omega n kan jadi 1. Jadi nilainya sama dengan min 20 log 2 zeta dikalikan 1. Ya, dikalikan 1. 2 zeta dikalikan 1. Jadi otomatis 2 zeta. Ini ya. Sekarang untuk menggambarkan respon frekuensi, ini ternyata sistemnya sangat bergantung pada nilai zeta. Karena di sini masih ada nilai zeta. Kalau nilai zetanya saya ambil 1, ya, maka nilainya jadi 20 log 2. 20 log 2 ini kan sama dengan min 6,02. Karena log 2 kan nilainya kan sama dengan 0,301. Dikalikan 20 kan ketemunya ini. Nah, sekarang kalau nilai zetanya saya ambil, saya misalkan setengah, ini nilainya sama dengan 2 dikalikan setengah kan 1. 0 otomatis. Log 1 kan 0. Nah, kalau seperempat ya, kalau nilai zetanya saya ambil seperempat, otomatis seperempat ya. Jadi kan setengah otomatis nilainya jadi positif di sini. Karena setengah kan dibagi 2-nya itu negatif. Ya, negatif dikali negatif 2 positif ya. Jadi positif 6,02. Ternyata ada nilai puncaknya. Nah, semakin kecil nilai zeta, puncaknya semakin tinggi. Jadi kita ambil kalau 1/8 juga sama kan jadi 1/4. Nah, log 2 pangkat 2 ya. Jadi dikalikan ini kan jadi 12,04. Jadi semakin kecil nilai zetanya, maka ini ada nilai puncak yang semakin besar. Ini untuk sama kayak seperti kalau kita gambarkan respon transien itu untuk sistem yang underdamped. Ya, untuk sistem yang underdamped kan ada nilai puncaknya. Nah, sedangkan untuk pada saat frekuensinya tinggi, ya, yaitu nilai omega lebih besar daripada omega n, ya, yang kita ambil hanya nilai yang ini aja. Ya. Kenapa kok yang kita ambil ini? Karena kalau ini saya kurangin ini, otomatis yang dominan kan di sini, di nilai yang ini. Jadi bisa kita buat 1/omega per omega n pangkat 2. Jadi min 20 log omega per omega n pangkat 2, ini dikalikan 2, min 40 log omega per omega n. Kalau omega per omega n-nya 10, dia min 40. Kalau 100, min 80. Kalau 1000 berapa? Kalau 1000 min 120 dan seterusnya. Dia turun sebanyak min 40 desibel. Beda kalau sistem order 1, dia turun sebanyak 20 desibel. Atau naik sebanyak 20 desibel. Tergantung ya. Dia yang pangkatnya di atas atau pangkatnya di bawah ya. Dia akan turun sebanyak 2, kalau di sini sebanyak karena dia di sini pangkat 2 ya. Dia turun sebanyak min 40 desibel per dekade. Ya. Kalau sistem order 1 min 20 desibel per dekade. Untuk sudutnya juga sama. Nah, untuk sudut fasenya dia sampai 100 min 180 derajat. Sedangkan pada frekuensi breakpoint sudutnya adalah di min 90 derajat. Jadi beda kalau order 1 dia di min 40 ya pada frekuensi breakpoint dari 0 kemudian sampai min 90 ya sampai 90. Sedangkan kalau pada sistem order 2
dia 0, dari 0, kemudian frekuensi breakpointnya di min 90 sampai ke min 180 derajat. Itu kalau di bagian penyebut ya, kalau pembilang sampai 180 derajat, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita gambarkan seperti ini, nah, gambar responnya ini. Nah ini, kemudian pada frekuensi breakpoint dia turun sebanyak 40 desibel. Terus turun lagi 40 desibel lagi. Ya, terus turun 40 ya, 40 desibel. Nah, sedangkan semakin kecil nilai konstanta per jam, ya, maka akan muncul puncaknya. Ini ada puncaknya. Jadi di sini sampai 0,1/4 ya, 0,125. Kalau 1/8 lebih tinggi lagi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk sudutnya juga sama, yang tetap di frekuensi breakpoint yaitu min 90. Sedangkan yang ini yang lainnya di 0. Nah, ini juga di min 180. Nah, ini untuk pada saat konstanta per jamnya 0,1/4. Ini yang warna hijau. Sedangkan yang merah 1/8. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Jadi gambarnya hampir seperti kalau kita lihat respon transient itu hampir kayak, karena ini yang kita gambarkan kan untuk yang underdam ya, yang akarnya kompleks konjugate ya. Jadi bentuk responnya ada puncaknya, sama kayak pada respon transient. Ini ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi saya sedikit review ya ini. Jadi untuk respon untuk gain-nya, respon magnitudenya, pada frekuensi yang rendah, dia menuju ke 0, flat 0 ya. Kemudian pada frekuensi breakpoint, omega sama dengan omega n, frekuensi dia turun sebanyak 40 desibel ya, per dekade. Sedangkan frekuensi puncak itu tingginya 1/2 zeta. Oh, breakpoint ya, masih belum paham breakpoint. Flat awam. Yang ini ya. Ini yang saya ditanyakan. Jadi kita pakai nilai pendekatan sebenarnya di sini. Kita pakai nilai pendekatan. Kalau misalkan, ini kan kalau bentuk seperti ini, saya kan bisa buat nilainya kan sama dengan, ini kan nilainya sama dengan min 20 ya. Log ya. Karena 20 log 1 kan 0, dia nggak saya perhatikan. Ya, 1 min omega per omega n angka 2 ditambah C ya, 2 zeta omega per omega n. Dan bisa saya buat seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan nilai omeganya saya buat lebih kecil daripada atau low frekuensi ya, nilai omeganya mendekati 0 lah gitu ya. Saya buat 0 di sini, otomatis kan ini 0, ini 0, yang tinggal kan hanya 1. Min 20 log 1 kan 0, ya kan? Ini. Sedangkan kalau pada saat frekuensi breakpoint, ya, frekuensi breakpoint ini saya ambil, yaitu omega per omega n sama dengan 1 ya. Jadi omega per omega n sama dengan 1, otomatis nilainya kan omega sama dengan omega n ini kan. Nah, kalau omega sama dengan omega n, ini kan nilainya sama dengan 1 dikurangi 1 kan 0. Yang tersisa kan hanya ini. Ya kan, ini yaitu 2 zeta omeganya. Kalau saya ambil omega n, yang ini omega per omega n kan tinggal 1. Jadi kan tinggal min 20 log ini aja, 2 zeta. Sampai di situ paham nggak? Iya Ibu, paham Ibu. Iya. Nah sekarang tinggal kita masukkan nilai zetanya. Kalau nilai zetanya saya ambil 1, oh dia nilainya di frekuensi breakpoint min 6,02. Pada saat nilai zetanya saya buat lebih kecil lagi, ya. Karena ini kan itu kan zeta itu kan sama dengan konstanta per jam ya.
Jadi konstanta peredamnya kita buat lebih kecil, misalkan untuk yang underdam ya. Ternyata kalau saya masukkan setengah, kan 2 dikalikan setengah kan 1, dia 0. Saya buat seperempat, dia turun. Ya kan, jadi kalau seperempat, ini kan jadi setengah ya. Setengah jadi min kan, karena 1/2. Ya kan, 1/2 otomatis di sini kan jadi positif. Ya. Jadi 20 log 2. Otomatis jadi 6,02. Sampai di situ paham ya? Jadi dia mulai ada puncak. Nah, kalau 1/8, kalau saya kalikan 1/8 di sini kan 1/4. 1/4 kan di bawah. Otomatis ini kan positif ya. Jadi 20 log 2 pangkat 2. Ketemunya ini. Ya seperti itu. Mumtazkin. Ya bisa di... Ya. Berarti itu kalau yang breakpoint itu kalau apa namanya kalau apa namanya setanya itu semakin kecil itu berarti puncaknya semakin tinggi ya Bu? Iya Bu. Sama kayak respon transien. Kok respon transien itu kan juga seperti itu. Semakin kecil nilai konstanta peredamnya, maka overshootnya juga semakin besar. Jadi kalau overshootnya semakin besar, otomatis nilai puncaknya juga semakin tinggi, ya kan? Waktu kita belajar respon transien dulu yang pertama, materi pertama kita. Iya Ibu. Nah itu. Nah, jadi kemudian kalau misalkan ini di high frequency, ini nilainya kan dibuat kan lebih besar dari omega n, ya lebih besar daripada omega n. Otomatis di sini kalau lebih besar, otomatis yang ini kan lebih besar, ya kan, lebih besar daripada omega n. Nah ini nilai ini saya akarkan bagian ini besar sama yang ini, otomatis yang paling dominan kan ini, ya kan, yang paling dominan adalah ini. Jadi saya bisa membuat min 20 log yang saya ambil adalah nilai ini. Nilai yang ini. Omega per omega n kuadrat. Ya. Karena 1 dikurangin, misalnya 1 dikurangin 10 pangkat 2. Ya misalkan. Otomatis yang dominannya dalam logaritma kan yang 10 pangkat 2. Ya kan. Jadi yang kita ambil yang nilai dominannya. Pakai nilai pendekatan. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Jadi dia turun sebanyak min 40 desibel. Jadi kalau kita gambarkan ini frekuensi breakpointnya pada saat omega sama dengan omega n. Nah, semakin kecil nilai konstanta peredam, maka dia makin ada kelihatan puncaknya. Ya, makin tinggi. Nah, sedangkan kalau di sini kan 0 pada saat omega sama dengan ini apa? 1 ya pada saat 1 ya. Maka dia di bawah. Semakin besar nilai konstanta peredam, dia semakin di bawah. Semakin di bawah. Jadi kalau misalkan untuk yang overdam, ya overdam dia di bagian bawah. Sedangkan underdam dia di bagian atas. Seperti itu. Untuk sudutnya di pada saat frekuensi cutoff di min 90. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa resonansi itu puncak resonansi itu puncak maksimum daripada overshoot tadi, titik puncak tadi. Itu dia berada di nilai ini. Jadi aktual maksimum itu akan terjadi pada saat omega sama dengan omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat. Nah, nilai 1 min 2 zeta kuadrat ini kan harus lebih besar daripada 0 supaya nggak negatif ya. 1 min 2 zeta kuadrat ini harus lebih besar daripada 0. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai zeta ya, jadi bisa saya buat 1 min. Jadi 1 min 2 zeta kuadrat ini harus lebih besar daripada 0. Ya kan, harus lebih besar daripada 0. Otomatis nilainya saya bisa buat nilai 2 zeta kuadrat ya. Kan harus lebih besar daripada, ya kan, ini nilainya negatif. Lebih besar daripada min 1. Ya kan? Atau bisa saya buat nilai 2 zeta kuadrat, ya saya buat jadi positif, harus lebih kecil daripada 1. Maka nilai zeta kuadrat harus lebih kecil dari setengah. Ya. Atau lebih kecil, kalau saya tanya otomatis
lebih kecil daripada akar setengah. Nah, akar setengah ini nilainya sekitar 0,77707. Nah, ini nanti baru kelihatan jelas overshoot-nya, yaitu nilai puncaknya. Kalau dia lebih kecil dari 0,707, ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan 0,8 nggak begitu jelas kelihatan puncaknya. Nilai puncaknya itu nggak begitu jelas. Ada tapi nggak jelas sekali. Dia akan jelas pada saat nilai konstanta beredarnya lebih kecil daripada akar setengah, yaitu 0,707. Seperti itu. Nah, untuk fase frekuensi juga sama. Jadi pada saat low dia berada di 0, frekuensinya kecil ya. Kemudian pada frekuensi breakpoint dia berada di min 90 ya. Sedangkan di high frekuensi dia di min 180 ya. Jadi slope sentralnya itu di omega n ya per 5 ini. Di sekitar 180 lah pada frekuensi itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini frekuensi puncaknya itu ini tadi kan min 1/2 zeta akar 1 min zeta kuadrat, ya kan tadi ini. Nah ini kalau kita lihat nilainya yaitu di sekitar 0,707, harus lebih kecil ya, baru kelihatan nilai puncaknya ini. Ya. Sedangkan amplitudo puncak ini kita bisa pakai rumus 1/2 zeta akar 1 min zeta kuadrat. Nah, otomatis untuk gen puncaknya ini kita pakai aja rumus ini langsung untuk menghitung gen puncak, sedangkan frekuensi puncaknya itu di sini. Kita pakai langsung rumusnya ini. Ini untuk menghitung puncaknya atau resonansinya seperti itu. Ini mungkin kita bisa lihat contoh soalnya. Ya. Sebagai contoh soal, misalkan ada suatu sistem ya seperti ini. Transfer pangsa daripada suatu sistem order 2. Kalau kita lihat di sini kan akarnya ini ya kompleks conjugate ya. Jadi termasuk nanti kalau kita lihat di respon transient termasuk underdamped ya. Dan di sini tanya tentukan pula frekuensi resonansinya dan gen puncaknya ya. Tentukan juga fase margin dan gen marginnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita rubah ke frekuensi. Jadi kita rubah ke J omega. Jadi ini nilai 25 ini kita keluarkan. Kita keluarkan tadi tinggal satu ya. Jadi 1 min omega per 5 ya omega kuadrat ya. Ditambah dengan J 4 per 5 dikalikan omega per 5. Jadi di sini kalau ada bentuk seperti ini kita sudah langsung tahu. Oh frekuensi cut off-nya yaitu di 5. Frekuensi cut off-nya itu di 5. Nah, untuk yang lebih kecil daripada frekuensi cut off tadi, yaitu pada saat low frekuensi, ini nilainya adalah 0. Ya, tadi cara hitungnya sama kayak tadi. Sudutnya juga 0. Nah, sedangkan pada frekuensi tinggi, ya, yang kita ambil kan nilai yang ini. Ya kan, nilai yang ini. Tadi, berapa di sini? Min 40 log omega per 5. Ya. Karena di sini kan min 20 dikalikan 2 kan, maka 2. Min 40 log omega per 5. Nah, sekarang kalau omeganya saya ambil 50 ya, kan log 10, 50 per 5 kan 10. Jadi ketemunya min 40 desibel. Kalau 500 min 80, terus turun dia sebanyak 40 desibel per dekadenya. Tiap 10 itu. Sedang untuk sudutnya dia pada high frekuensi di min 180 derajat. Ya. Sedangkan untuk pada saat breakpoint, yaitu frekuensi breakpoint, yaitu di omega sama dengan 5. Ya. Jadi pada saat omega sama dengan 5, kita bisa langsung pakai ya rumus yang tadi. Ya. Jadi 20 log 5 dikurangin dengan 20 log 4. Ya. Jadi kan yang kita ambil kan ini. Tadi kan kalau yang 25 yang kita ambil kan ini 4 per 5. 5 per 5 ini kan 1. Jadi tinggal 4 per 5. Iya kan? Jadi 1/4 per 5. Ya. Nah ini. Atau otomatis bisa saya balik 5 per 4. Jadi 20 log 5 dikurangi 20 log 4 sama dengan 1,94. Ya.
Nah, untuk tahu frekuensi ini resonansi, pakai aja langsung rumus yang ini. Sedangkan untuk menghitung gain puncaknya pakai rumus yang ini. Ya, langsung dipakai aja. Jadi di sini tadi, nah, untuk frekuensi resonansi ini kita pakai omega ya, frekuensi resonansi omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya kita kan sudah tahu omega n-nya 5. Sedangkan nilai zetanya adalah 0,4. Masih ingat ya waktu yang sudah kita bahas pada saat kita belajar respon transient ya. Jadi nilai ini kan identik dengan S kuadrat ditambah dengan 2 zeta omega n S ya, ditambah dengan omega n kuadrat. Kan nilainya identik dengan ini. Otomatis nih omega n kuadrat kan 25, otomatis omega n-nya 5. Sedangkan 2 zeta omega n sama dengan 4. Otomatis nilai zetanya adalah 0,4. Masih ingat ya? Nah, tinggal kita masukin aja ini. Kita dapatkan frekuensi resonansinya yaitu di sekitar 4,12. Sedangkan gain puncak masukkan aja ke rumus yang ini. Ini. Masukin aja nilai zetanya sudah tahu ya. Masukin ketemu 2,7 desibel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Lanjut Ibu, bisa dilanjut. Selanjutnya, nah ini gambar kalau kita gambarkan tadi. Jadi frekuensi resonansinya tadi di frekuensi ini ya, puncaknya ya. Ini. Frekuensi puncaknya tadi di frekuensi resonansinya di 4,12 sedangkan gain puncaknya 2,7. Ya, ini. Pada frekuensi 4,12 gain puncaknya adalah 2,7. Ini dia turun sebanyak 20 desibel. Kok 40 desibel per dekade. Sedangkan pada frekuensi resonansi tadi frekuensi breakpoint-nya ini kan tadi frekuensi breakpoint-nya adalah ini di 5 tadi kan, di 5 ini. Ini frekuensi ininya puncaknya tadi. Ini nilainya adalah sama dengan 5 ya. Maka kita lihat sudutnya adalah di min 90. Min 90. Jadi sama seperti yang tadi sudah dibahas. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini kemudian kalau ditanya bagaimana cara menghitung fase margin sama gain margin, caranya juga sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi di sini kan tadi ininya kan 25 kan tadi persamaannya berapa sih flatnya? Oh ini 25 per S kuadrat plus 4S plus 25 ya. Ini kan supaya nggak lupa 25 S kuadrat plus 4S plus 25. Nah, ini jadi kalau mau menghitung ini kan kita fase margin kita bisa buat ini harga mutlak daripada GJ omeganya kuadrat sama dengan 1. Jadi di sini kita lihat ini harga mutlak daripada 25. Ini kan saya rubah ke frekuensi ya. Jadi saya bisa buat 25 dikurangi omega ya pangkat 2 ditambah J4 omega ini. Nah, kemudian tinggal saya kuadratkan. Saya kuadratkan otomatis di sini kan jadi pangkat 2, yang ini juga pangkat 2 ya. Jadi bisa kita buat bentuknya kan jadi 25 ya min omega kuadrat pangkat 2 ya, ini. Nanti dihitung sendiri ya. Ditambah 4 ya 16 omega kuadrat, 4 kali 4 kan 16 omega kuadrat sama dengan 25 pangkat 2 ya, 25 pangkat 2.
Di sini kan jadinya 25 pangkat 2 min 50 omega kuadrat ditambah omega pangkat 4 ditambah 16 omega kuadrat sama dengan 25 pangkat 2. Ini kan bisa dicoret. Tinggal ini min 50 omega kuadrat ditambah ini berapa nih? Jadi saya keluarkan omega kuadratnya ya. Jadi omega kuadrat ini saya keluarkan. Tinggal yang omega kuadrat ini kan. Omega kuadrat dikurangin berapa nih? 50 dikurangin 16 jadi 4 ke 1 34 ya. Sama dengan ya, jadi otomatis nilai omega ini kan sama dengan akar 34 ya. Jadi dari sini kita dapatkan frekuensi gain crossover-nya 5,83 ya. Kemudian untuk menghitung gain marginnya untuk menghitung fase marginnya ini 180 plus sudut ini. Jadi sudut ini kan arkes tangen daripada 4 omega per ini ya kan. 4 omega per ini. Nanti tinggal dihitung pertemuannya seperti ini. Dari sini kita dapatkan fase marginnya 68,91. Sedangkan gain marginnya tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini. Nah ini dia tidak berpotongan dengan garis 180. Dia berada di sekitar 180 derajat. Nggak memotong. Jadi otomatis di sini tidak ada gain marginnya. Ya, infinitif katanya kan. Sedangkan fase marginnya baru ada karena dia berpotongan dengan garis 0 yang kita sebut sebagai frekuensi gain crossover. Kemudian ini kita petakan besar ini ke 180 derajat. Ini yang kita sebut sebagai fase margin. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Kalau dilihat sistemnya stabil nggak ya? Sistemnya stabil nggak kalau dilihat dari gambar ini? Nah. Stabil nggak sistemnya? Stabil. Iya, stabil. Karena apa? Dia berada di atasnya, di atas 180. Jadi sistemnya stabil. Oke. Ini gambar ini fase marginnya ini kemudian kalau misalkan ada bentuk seperti ini ya, kalau yang ini kan order 1, ini order 2, ini kan kompleks conjugate ya, jadi sama kayak tadi kita yang 10 ini kita keluarkan, 25 ini juga kita keluarkan, jadi 10 J omega per 10 plus 1 ya dibagi dengan 25 ya 1 min omega ya omega per 5 ya pangkat 2 ditambah dengan J 2 per 5 omega per 5 ini. Jadi sini kita bisa tahu frekuensi breakpoint-nya itu ada di 5 sama di 10 ya. Ini frekuensi breakpoint-nya ada di 5 sama di 10 ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk frekuensi sama dengan 1 atau lebih kecil dari 5 ya, karena frekuensi breakpoint-nya kan tadi di 5 ya. Maka otomatis yang kita ambil kan nilainya kan ini 10 sama bagi 25 ya, untuk yang low frekuensi lebih kecil daripada 5. Jadi tinggal kita buat 20 log 10 dikurangi 40 log 5 ya, dikurangi 20 log 25 ya, 25 ini kan 5 pangkat 2 jadi 40 log 5. Ketemunya sekian, sudutnya otomatis 0. Nah, kemudian pada frekuensi high ya, pada frekuensi yang tinggi yaitu kalau kita lihat di sini kan frekuensi breakpoint-nya kan 5 sama 10. Jadi kita ambil yang lebih besar dari 10, masih anggap misalkan 100. Maka yang kita pakai di sini ya sama dengan 10. Ini juga kita pakai 100 per 10 ya, 25. Kemudian 100 per 5 pangkat 2.
kita hitung ketemunya sekian. Jadi min 40 log 10 ya. Jadi min 20 log ya 10 pangkat 2. Jadi min 40 log 10. Jadi min 40 desibel. Dia turun sebanyak min 40 desibel. Kemudian pada frekuensinya ini dia sudutnya adalah lebihnya dari 95,7 ya, sekitar itu. Kemudian untuk pada frekuensi breakpoint, yaitu kan ada 2 tadi, ada 5 dan ada 10 ya. Nah, pada saat 5, 10 per 25 dikalikan 4 ya, ketemunya 1/10. Yang ketemu setelah kita buat dalam desibel, ketemunya sekian. Kemudian pada frekuensi 5 ketemunya di 0 desibel ya, karena 1 ketemunya. Jadi dari sini kita bisa menghitung frekuensi resonansi pakai langsung rumusnya aja. Dari sini kita tahu omega n-nya dari persamaan ini. Omega n-nya 5, konstanta peredamnya 0,2. Jadi ketemu 4,8. Sedangkan gain puncaknya di sini adalah ini. Pakai rumusnya aja yang ada tadi. Ya, jadi kita dapatkan 0,18. Ya. Nah, ini jadi kita dapatkan ini gambar ini respon frekuensinya. Yang warna merah ini ada kurva asimptotiknya, sedangkan kurva realnya yang warna biru. Ya, yang warna biru. Berakhir di 90 ya, nggak sampai tadi, nggak sampai 180 derajat. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini sebenarnya sistemnya kan order, ini yang atas order 1, bawah order 2. Jadi dia akan kembali jadi order 1. Jadi dia berakhir di 90, nggak sampai ke 180. Jadi di sini karena dia memotongkan sumber ini. Nah ini ada puncaknya di sini, puncaknya 0,18 pada frekuensi ini. Tadi kan kita sudah hitung ya. Jadi dari situ kita bisa dapatkan gain puncaknya dan juga bentuk responnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Contoh yang ketiga, waktunya ada. Kita bahas minggu depan aja contoh yang ketiga. Atau belajar sendiri dulu. Ini hubungan antara closed loop transfer function dengan respon frekuensi. Jadi kalau misalkan ada suatu sistem seperti ini, closed loop-nya ini kan jadi omega n kuadrat per ini, s kuadrat plus 2 zeta omega n s plus omega n kuadrat. Jadi di sini hubungan antara bandwidth ya, ini frekuensi ya. Ini kita bisa gambarkan ya, kita bisa tahu ini omega n, omega bandwidth-nya sama dengan omega n akar 1 min 2 zeta kuadrat ditambah 4 ini. Ini tinggal dipakai aja nih rumus nih. Ya, kemudian hubungannya dengan setting time ya. Ini kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi kalau misalkan diketahui setting time-nya misalkan pengen sekian ya. Nah, maka kita bisa pakai rumus yang ini yang ada unsur setting time. Kemudian kalau yang di ini peak waktu puncak pada respon transient, kita bisa pakai rumus yang ini. Sedangkan kalau diketahui resistance-nya bisa pakai rumus yang ini. Jadi saya ambil contoh misalkan ini. Nah, dari gambar ini dalam kondisi open ya, 25. Kalau close loop-nya plus 25. Ini kalau kita lihat ini adalah gambar respon frekuensinya. Sedangkan ini adalah gambar respon transientnya. Nah, jadi di sini kita bisa di sini kita bisa lihat, kita bisa ngitung kan waktu puncaknya, kemudian waktu pada frekuensi sekian ya, untuk mencapai frekuensi resonansinya 4,8, peak time-nya peak waktu gain puncaknya 8,14. Sedangkan pada dengan sistem yang seperti ini kita juga bisa dapatkan ya peak time-nya 1,53 pada waktunya 0,64 ya. Jadi hubungannya ini bisa kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, ke persamaan yang ini yang ada nilai puncaknya. Ya, jadi kita bisa tahu misalkan untuk mencapai waktu puncak sekian detik. Jadi
Jadi kita bisa masukkan nilai waktu puncak, kemudian kita bisa mendapatkan frekuensinya, bandwidth-nya. Nah, kalau diketahui resistance-nya juga kita bisa menghitung waktu frekuensinya, sama kayak tadi. Ya. Itu kemudian ini contohnya. Dapatkanlah closed loop bandwidth yang diperlukan untuk 20% overshoot ya. Dan waktu setting time-nya itu ini 2 detik ya. Jadi langsung kita bisa overshoot-nya 20%. Kita menghitung nilai konstanta per jamnya. Kan kemarin sudah kita sudah bahas ya, untuk mendapatkan nilai konstanta per jam. Ini kan sama dengan harga mutlak kemarin kan waktu ini. Lon persen overshoot ya, dibagi dengan kemarin sudah belajar, bagi akar pi kuadrat ditambah ln kuadrat overshoot ya, persen overshoot. Jadi kalau overshoot-nya diketahui, kita bisa mendapatkan nilai konstanta per jamnya. Kita masukkan di sini diketahui overshoot-nya 20%, jadi 0,02 ya. Nanti ketemu nilai konstanta per jamnya. Kemudian setelah kita dapat nilai konstanta per jam, kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Rumus yang ini tadi. Ya. Nah, nilai setting time-nya juga diketahui ini sebesar 2 detik. Kita masukkan aja ke rumus ini, nanti kita akan mendapatkan ini apa bandwidth-nya, ya, frekuensi bandwidth-nya. Jadi pakai rumus yang tadi, kalau diketahui misalkan setting time-nya atau peak time atau juga freeze time, kita bisa menghitung bandwidth-nya seperti itu. Jadi korelasi antara respon transient sama respon frekuensi. Itu ini ada beberapa soal, saya jadikan tugas saja ya biar latihan dikerjakan. Ini nomor 1. Yang gede-gede dulu. Ini aja nomor 1 dan nomor 2 aja. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya jadikan tugas ya, dikerjakan. Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Sebelum kita tutup ya, lebih cepat ya, nggak apa-apa ya, kan sampai jam 10 ya. Ini ya. Mungkin bisa dipelajari sendiri, Bu. Ya, bisa dipelajari sendiri. Kemudian untuk yang ini juga, yang contoh 3 sih sebenarnya sudah ada juga di sini. Tadi nggak saya bahas ya, sama aja caranya. Dimasukkan aja ke respon frekuensi, kalau 20 nih 20 dikeluarkan ya. 20 dikeluarkan, jadi kemudian dari sini dihitung satu persatu low frekuensi, high frekuensi, kemudian frekuensi breakpoint-nya ya. Nanti kemudian dari sini baru kita gambarkan ini, cari berapa frekuensi natural frekuensi sama konstanta per jam. Dari situ nanti kalau mau menghitung waktu puncak juga bisa. Kalau mau menghitung gain margin-nya juga bisa. Gain margin atau fase margin, pakai cara seperti ini nanti dipelajari sendiri. Kalau nggak ngerti bisa ditanya. Kemudian gambarnya seperti ini. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ada gain margin, ada fase margin. Kenapa? Karena dia di sini berpotongan dengan garis min 180 derajat ini. Ya. Nah, perpotongan ini dengan garis 180 derajat ini kita ketemu gain marginnya ini. Nah, sedangkan ini berpotongan dengan 0 di sini kan. Nah, perpotongan dengan garis 0 desibel ini kita sebut sebagai frekuensi gain crossover, kita petakan. Nah, dari sini ke min 180 derajat ini kita sebut sebagai fase margin. Jadi karena dia di sini di atas 180 derajat, sedangkan ini di bawah 0 derajat, di bawah 0 desibel ya, maka kita bisa katakan sistemnya adalah stabil seperti itu. Nanti dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya masih belum ada, Ibu. Ya, yang lain gimana?
Sama Bu, masih belum ada Bu. Oke. Kalau gitu saya cukupkan dulu ya, nanti dipelajari sendiri, kemudian dikerjain soal yang tadi mungkin kalau udah dikerjakan soal kan jadi tahu kira-kira di mana ada kendalanya. Kalau nggak ada saya cukupkan dulu ya. Biar istirahat dulu. Nanti kita praktikumnya jam berapa ya? Jam 1 Ibu. Oh jam 1 ya. Jam 1 tapi kalau puasa itu tetap jam 1 atau gimana? Tetap jam 1. Kalau sesuai jadwal itu jam 12:30, jadi maju. Maju ya, jadi 3.30 ya. 12.30 ya. Oke, kalau gitu 12.30 ya. Jadi nanti 12.30 saya buka absensinya ya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup dulu ya untuk materi yang teorinya ya. Jadi nanti kita jam 12:30 praktikum. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ya dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, mudah-mudahan semuanya ya sehat-sehat ya. Apalagi sekarang kan sudah semuanya sudah ini praktikum sudah offline semuanya. Hanya beberapa saja Ibu. Jadi belum juga ya, ada juga yang belum ya, sama kayak saya ya mungkin masih belum ya. Yang sudah mungkin yang Pak Hendri atau Pak Legowo gitu mungkin ya, atau Pak Rohmat mungkin ya. Saya rasa kita nanti offline-nya setelah lebaran aja ya. Biar gak bolak-balik pulang, yang sudah pulang kasihan. Oke, kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi saya pamit dulu ini ya dari kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.